Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Nama kelompok kami ada Naila Zulfa, Mifaida, Tiah Wardana, Tiah Seratna, Farhat Ulil, dan teman-teman yang lain. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada dasar hukum mengenai pola hidup sehat dan mengatasi penyakit dalam Islam. Yang kedua, cara melakukan upaya promosi kesehatan dalam Islam. Yang ketiga, strategi promosi kesehatan dalam Islam. Yang keempat, ada penerapan kesehatan melalui perspektif Islam dalam kehidupan. Latar belakang dari upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam, pertama yaitu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu Allah. Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup sehat dan bersih dan bersahabat dengan lingkungan. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang berisi berbagai pesan terkait dengan anjuran tersebut, mulai dari anjuran membersihkan badan, bersuci, memakan makanan yang halal dan baik, sampai dengan larangan merusak alam dan lingkungan hidup. Upaya promosi kesehatan bertujuan melakukan perubahan perilaku, yaitu perilaku sehat. Paradigma sehatnya dapat digunakan dalam memberikan berbagai informasi terkait aplikasi nilai keislaman ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan antara kemuliaan ajaran Islam dengan perilaku kehidupan sehari-hari dari sudut kesehatan. Sehingga ini merupakan tanda bahwa kita sebagai public health sangat perlu mengetahui perspektif Islam atas upaya yang kita laksanakan. Oleh sebab itu, kita perlu menganalisis bagaimana upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tinjauan pustaka promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Kemenkes 2011. Sejak awal Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berarti, hendaklah ada di antara kalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Promosi kesehatan merupakan suatu seruan untuk melakukan kebajikan, karena kesehatan juga merupakan hal dasar yang harus dimiliki seseorang agar bisa melakukan ibadah dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Promosi kesehatan juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Berikut adalah tuntutan kesehatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama yaitu ada personal hygiene and sanitation atau kebersihan perorangan dan kesehatan lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu ada epidemiologi, preventif penyakit menular melalui karantina. Yang kedua nutrition atau kesehatan makanan. Yang ketiga menu makanan yang berfaedah terhadap kesehatan jasmani. Yang keempat tata makanan. Yang terakhir yaitu mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua yaitu sex hygiene atau kesehatan seks. Yang pertama yaitu ada mental dan fisik hygiene atau kesehatan mental dan jasmani. Yang kedua ada olahraga. Yang ketiga occupational medicine atau kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu maternal and child health atau kesehatan ibu dan anak. Dasar hukum mengenai pola hidup sehat dan cara mengatasi penyakit di dalam Islam. Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup merupakan suatu kebiasaan seseorang dalam kesehariannya secara teratur dan berulang-ulang. Dalam hal ini, Al-Quran telah mengatur pola hidup sehat yang mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama, menjaga kebersihan jasmani dan rohani.
Menjaga kebersihan jasmani dan rohani merupakan pola hidup sehat yang diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya membahas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bersuci, yang mencakup wudhu dan mandi. Wudhu merupakan bentuk pensucian diri manusia dari hadas, yang salah satunya syarat sebelum ia melaksanakan sholat yang dilakukan dengan niat, air yang suci, serta dilakukan dengan tertib. Yang kedua yaitu mandi. Mandi merupakan syarat mutlak pertama bagi seorang muslim jika ia hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan yang merupakan moto kedokteran modern yang telah menjadi pengetahuan umum. Hidup yang bersih secara jasmani, pakaian, makanan, minuman maupun lingkungan merupakan syarat yang mutlak untuk melakukan hidup yang sehat. Terlalu banyak penyakit yang bisa ditimbulkan dari adanya lingkungan yang tidak higienis, khususnya pada penyakit-penyakit karena infeksi menular. Selanjutnya yaitu pola makan. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Allah memerintahkan, makanlah dengan baik dan secukupnya dan janganlah berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu dapat mengganggu kesehatan. Dapat mengakibatkan gangguan pencernaan dan juga obesitas. Yang kedua, makan makanan yang halal dan bergizi. Pada surat Al-Maidah ayat 5, Allah menerangkan bahwasanya seseorang dianjurkan untuk mengkonsumsikan makanan yang baik serta halal, supaya asupan gizi atau makan tersebut berguna bagi tubuh dan baik bagi kesehatan. Yang ketiga, yaitu mengatur waktu. Dalam hidup seseorang perlu untuk mengatur segala aktivitasnya supaya dapat berjalan dengan baik. Mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Istirahat merupakan salah satu bentuk merealisasikan tubuh sejenak agar mendapatkan kesehatan yang maksimal. Mengatasi penyakit. Para ahli fikih dari berbagai mazhab, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Di antara dalil-dalil tersebut adalah: yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah, likulli da'in dawa, fa idza asabat dawa'ud da'a bi ra'adillah azza wa jalla. Artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya, sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dalam hadis ini artinya, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW. Lalu datanglah segerombolan Arab dusun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami bertaubat?" Beliau menjawab, "Iya. Wahai para hamba Allah, bertobatlah, sebab Allah SWT tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab, "Penyakit tua." Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, terkecuali penyakit tua. Rasulullah SAW menganggap tua sebagai penyakit sebab penyakit tersebut merusak kondisi si sakit, sebagaimana penyakit-penyakit lain yang biasanya mengakibatkan seorang meninggal atau berat dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada hadis Abu Daud yang artinya, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim boleh mengobati penyakitnya, sebab diturunkannya penyakit oleh Allah SWT disertai dengan diturunkan obatnya menunjukkan bahwa seorang muslim diizinkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Cara melakukan upaya promosi kesehatan dalam Islam. Islam adalah agama ilmu dan akal, karena Islam selalu mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan menggali ilmu, agar manusia dapat mengetahui mana yang benar dan salah.
termasuk kesehatan. Kesehatan adalah bidang keilmuan. Islam sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya, Islam mengajarkan segala sesuatu tentang bagaimana melakukan sesuatu dalam hidup bersih dan sehat. Upaya promosi kesehatan dapat dipadukan dengan perspektif Islam sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sosial budaya untuk menanamkan pemahaman tentang paradigma kesehatan, yaitu promosi dan pencegahan penyakit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan merupakan upaya edukasi kesehatan sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan dirinya secara mandiri. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 104 yang berarti, "Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Cara melakukan upaya promosi kesehatan dalam Islam. Berikut adalah tuntunan kesehatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dianjurkan oleh Islam. Yang A. Personal hygiene and sanitation. Yang B. Preventif penyakit menular melalui karantina. Yang C. Kesehatan makanan. D. Menu makanan yang bermanfaat terhadap kesehatan jasmani. E. Tata makanan. F. Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. G. Kesehatan seks. H. Mental and psikis hygiene atau kesehatan mental dan jasmani. I. Olahraga. J. Kesehatan kerja. Dan yang terakhir yaitu kesehatan ibu dan anak. Strategi promosi kesehatan dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk hidup bersih, sehat, dan bersahabat dengan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya umat muslim. Kesehatan dengan paradigma sehatnya dapat digunakan dalam memberikan berbagai informasi terkait nilai aplikasi keislaman ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan antara ajaran Islam dengan perilaku kehidupan sehari-hari dari sudut pandang kesehatan. Dalam promosi kesehatan diperlukan strategi promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana dan advokasi serta dilandasi oleh semangat kemitraan. Selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan dalam Islam. Yang pertama adalah pemberdayaan dalam perspektif Islam. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Nah, dalam Islam sendiri menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan jiwa atau karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia atau yang biasa disebut people-centered development. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan suatu metode peningkatan kemampuan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan masalah. Lalu ada bina suasana dalam perspektif Islam. Bina suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Dari aspek promosi kesehatan, bina suasana adalah pembentukan suasana lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikannya PHBS serta penciptaan panutan-panutan yang dalam mengadopsi PHBS dan melestarikannya. Upaya menciptakan lingkungan yang dapat dilakukan seperti membayar zakat, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya untuk membantu program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, strategi promosi kesehatan dalam Islam yang ketiga, yaitu advokasi dalam perspektif Islam. Advokasi merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak ke masyarakatan secara bertahap muncul. Kegiatan advokasi menjadi salah satu rangkaian dalam promosi kesehatan sebagai upaya untuk memberdayakan atau proses pembinaan secara umum. Advokasi secara umum kaitannya dengan Islam dapat didukung dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Konsep amar ma'ruf nahi munkar mengenai advokasi juga erat kaitannya dengan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sosok SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki peran penting sebagai penyampai amalan mengenai kesehatan pada stakeholder terkait dengan mengkamkan hubungan bersama, yaitu terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang seimbang. Penerapan promosi kesehatan melalui perspektif Islam dalam kehidupan. Salah satu strategi promosi kesehatan adalah memampukan masyarakat atau enable atau pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama pada mereka yang dalam lilitan ketidakberdayaan dan kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat ini membuat masyarakat mampu melakukan kemampuannya berupa ikhtiar atau upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan secara mandiri. Dalam Islam, konsep pemberdayaan ini telah difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Contoh pemberdayaan masyarakat dalam Islam adalah Posdaya berbasis masjid. Posdaya sendiri merupakan singkatan dari Pos Pemberdayaan Keluarga yang termasuk dalam forum komunikasi, advokasi, dan wadah dari kegiatan sebagai penguat fungsi-fungsi keluarga secara terpadu, terutama di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu seseorang yang sehat dapat melakukan aktivitasnya secara produktif, sehingga untuk mencapai derajat kesehatannya pun dapat dilakukan upaya promosi kesehatan. Dalam agama Islam memberikan berbagai panduan kepada manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara kompleks. Salah satunya yaitu dengan mengenai kesehatan dan kebersihan serta mengenai penyakit, yang dimana cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Misalnya, kita dianjurkan untuk menjaga pola hidup yang sehat, mengatur pola makan yang baik, dan juga menjaga kesehatan serta beristirahat dengan cukup. Strategi promosi kesehatan dalam agama Islam yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, upaya bina suasana, dan advokasi yang dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya pun dapat memperhatikan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dilakukan. Berikutnya yaitu ada saran. Saran di sini yaitu kita sebagai umat Islam harus dapat mentelaah ilmu kesehatan lebih dalam yang berdasarkan dari Al-Quran maupun dari hadis, sehingga kita tidak membeda-bedakan antara ilmu kesehatan dengan agama, dikarenakan agama Islam itu sendiri yaitu mencakup luas dan memenuhi segala aspek kehidupan yang kita lakukan, serta diharapkan kita dapat selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan maupun lingkungan sebaik mungkin menurut ajaran agama Islam.